Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anakku kelas 11 MIPA 1, 2, dan 3 pada mata pelajaran SKI bab 1 di semester ganjil ini. Kita akan belajar tentang Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. KIKD materi esensial. Materi penting yang harus kita kuasai pada materi ini. Mengevaluasi proses lahirnya Daulah Abbasiyah dan menilai, mengevaluasi dan mengapresiasi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajaran materi Bani Abbasiyah. 1. Menjelaskan proses lahirnya, menjelaskan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, memahami proses lahirnya Bani Abbasiyah, memahami perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Peta konsep, ada 4 poin besar yang harus kita pelajari di sini, ya, tentang lahirnya Daulah Abbasiyah, periodisasi kepemimpinan, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, dan kemunduran Bani Abbasiyah. Peta wilayah Bani Abbasiyah. Ya, di sini ada yang berwarna oranye. Ini adalah wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Ya, dimulai dari sebelah kiri adalah Burkiyah, Egypt atau Mesir, Baghdad yang menjadi ibu kota Bani Abbasiyah, Khurasan, dan seterusnya. Proses lahirnya Bani Abbasiyah. Di sini ada 2 guru rangkum, ya, ada 2. Yang pertama, karena keturunan Hashim yang merupakan paman Nabi Muhammad yang merasa tidak adil karena dia termasuk keluarga dekat Nabi Muhammad, tetapi tidak berperan sedikit pun dalam pemerintahan Bani Umayyah. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah Bani Umayyah, yang menerapkan adanya persamaan hak. Hal ini dimanfaatkan oleh Bani Hashim untuk merebut kekuasaan Bani Umayyah. Maka mengutus seorang panglima yang bernama Abu Abbas As-Suffah yang merupakan buyut Nabi Muhammad dari keturunan Hashim, melakukan perang terbuka yang disebut dengan Al-Zab melawan khalifah terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, dan akhirnya menang. Abu Abbas menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Diberi gelar As-Suffah yang artinya si haus darah atau sang penumpas darah. Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Pendirinya bernama Abu Abbas As-Suffah. Diperintah oleh 37 khalifah. Masa pemerintahannya dimulai dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau sekitar 5,5 abad, dan mengalami 5 periodisasi kepemimpinan. Periodisasi kepemimpinan. Periodisasi yang pertama, fase pertama dimulai dari tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Diperintah mulai dari Khalifah ke-1 Abu Abbas As-Suffah sampai Khalifah ke-9. Disebut sebagai fase pembentukan karena baru mulai dibentuk atau berdiri Bani Abbasiyah. Disebut juga sebagai fase Persia pertama, pengaruh Persia yang pertama. Periode yang kedua yaitu dari tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Diperintah oleh Khalifah ke-10 sampai ke-22, disebut fase pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga diperintah oleh Khalifah ke-23 sampai 25, disebut pengaruh dinasti Buwayhi atau pengaruh Persia kedua. Ya, yang keempat, periode
keempat diperintah oleh Khalifah ke-26 sampai 34. Disebut juga fase kekuasaan Bani Saljuk atau pengaruh Turki kedua. Periode kelima pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Diperintah oleh Khalifah ke-35 sampai 37. Pada fase kelima ini disebut sebagai fase kemunduran sampai runtuhnya dinasti Abbasiyah. Di sini kita lihat ada dua pengaruh, yaitu pengaruh Persia yang pertama, pengaruh Turki yang kedua. Lah memang pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini dipengaruhi oleh budaya Persia, Turki. Nah, ketika periode yang kelima ini dinasti Abbasiyah sudah tidak mendapat pengaruh dari budaya yang lain, tetapi akhirnya mengalami kemunduran. Kita lanjutkan. Khalifah Bani Abbasiyah di sini dimulai dari pendirinya Abu Abbas As-Soffah sampai Khalifah ke-37 yang terakhir adalah Al-Mustahim Billah. Di sini ada beberapa khalifah yang terkenal, yaitu diantaranya Abu Ja'far Al-Mansur. Dia telah memiliki jasa yang besar. Harun Ar-Rasyid, Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, diantaranya yang terkenal itu. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Ibu kota dinasti Abbasiyah ini mengalami perpindahan dari kota Kufah, kemudian berpindah ke Hirah, ke Anbar yang kemudian disebut dengan Hashimiyah II, dan kemudian terakhir di Baghdad yang akhirnya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah yaitu bekas wilayah Bani Umayyah di Andalusia atau di Eropa, dan juga wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh dinasti Abbasiyah seperti Isfahan, Tabaristan, Bukhara, Halab, dan lain sebagainya. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa gerakan seperti gerakan penerjemahan yang dilakukan oleh Al-Mansur, gerakan pembukuan dan kodifikasi oleh Al-Mansur, pembangunan gedung dan fasilitas sosial, pembentukan Baitul Hikmah dan Majelis Munadharah oleh Al-Ma'mun, dan memindahkan ibu kota dari Al-Anbar ke Baghdad, serta pembentukan Badan Negara dan Toleransi Beragama oleh Al-Ma'mun. Faktor kemajuan peradaban didorong oleh dua faktor. Yang pertama faktor politik, di mana adanya perpindahan dari ibu kota Hashimiyah ke Baghdad, di mana Baghdad itu merupakan kota yang sangat bagus, luas, dan sangat baik. Kemudian banyak cendekiawan yang dijadikan pegawai istana. Orang yang pintar, orang yang cendekiawan sebagai pegawai istana tentu kinerjanya akan bagus dan akan memberikan dampak yang baik pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Faktor sosiografi, meningkatnya kemakmuran umat Islam, luasnya wilayah, asimilasi bangsa Arab, pertukaran bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dulu berkembang ilmu pengetahuannya. Kemudian gerakan penerjemah sebagai pusat kegiatan intelektual. Sistem pemerintahan Bani Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah, dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri. Kemudian dibentuk pula sebuah Diwanul Kitabah yang diketahui oleh Raisul Kutab dan dibantu beberapa sekretaris. Wazir juga dibantu oleh Raisul Diwan atau kepala departemen dalam memerintah Bani Abbasiyah, seperti contohnya Diwan Ad-Diyah atau nama lainnya Departemen Kehakiman, dan banyak lagi departemen yang lainnya. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, faktor internal dari dalam dan juga faktor eksternal dari luar. Dari dalam disebabkan oleh gaya hidup mewah penguasa
Yang kedua, karena ada persaingan antar bangsa. Ketiga, kemerosotan ekonomi yang semakin turun merosot. Dan keempat, adanya konflik keagamaan. Faktor eksternal, faktor dari luar yang memicu runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu terjadinya perang salib, perang antara orang Kristen yang membawa salib dengan umat Islam yang telah menelan banyak korban, dan juga karena adanya serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagugan dengan Al-Mu'tasim Billah. Nah, di sini Al-Mu'tasim akhirnya terbunuh, khalifah yang terakhir, kemudian menandai runtuhnya Bani Abbasiyah. Ibrah yang bisa diambil dari materi ini adalah zaman Daulah Abbasiyah yang pertama adalah puncak keemasan khalifah, tokoh yang kuat, pusat kekuasaan politik dan agama, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Daulah Abbasiyah menelurkan konsep keemasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada beberapa sektor dan membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat pada saat itu. Kemajuan di segala bidang Daulah Abbasiyah menempatkan bahwa Daulah Abbasiyah lebih baik dari daulah sebelumnya. Banyak terlahir pula tokoh-tokoh intelektual muslim yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat. Jika ada yang perlu didiskusikan atau sharing, silahkan bisa bertanya. Terima kasih anak-anak, semoga kalian bisa menerima materi ini dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.